Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Ustadz Azhar, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita ya. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan ya dalam mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Syiar Malam, khususnya di setiap Senin malam kita membahas terkait dengan ekonomi. Nah, pada kesempatan malam ini kita menuntaskan ya kan bahasan Sakhya Islam Jilid 2, walaupun yang akhirnya itu membahas terkait dengan taswir, terkait dengan hukum gambar. Dan malam kini kita akan membahas bagian yang kedua ya. Bagian yang pertama kemarin kita hukum menggambarnya. Nah, bagian yang kedua kita akan membahas bagaimana memanfaatkan gambar tersebut ya. Baik, saya mohon izin untuk share. Ya, jadi malam ini kita membahas pembahasan bulan lalu, minggu lalu, yaitu terkait dengan hukum memanfaatkan gambar, ya, taswirnya, ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan hukum memanfaatkan gambar atau taswir, baik yang terkait dengan gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi, gitu kan. Nah, ini merupakan kelanjutan minggu lalu, ya. Jadi minggu lalu saya akhiri dengan satu janji bahwa kita akan membahas terkait dengan hukum memanfaatkan gambar, taswir, termasuk nanti berfoto, ya kan. Hukum berfoto kalau kita sempat, kalau enggak mungkin kita khusus misalnya masih ada waktu kita bisa selesaikan karena memang tidak terlalu lama juga itu kan. Baik, kita lihat yang pertama. Kalau kita lihat ketika kita membahas hukum ya dari sisi pemanfaatannya, gambar itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Pertama, gambar yang tidak memiliki bayangan ya, seperti lukisan ya yang memang tidak memiliki bayangan, yang sering ditempel di dinding-dinding atau juga di rumah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua itu adalah gambar yang memiliki bayangan, yang disebut dengan gambar 3 dimensi ya. Contohnya patung gitu kan, arca gitu kan. Ini saya contohkan sengaja patungnya patung salah seorang pahlawan gitu kan. Menurut bangsa kita ya. Kemudian yang pertama tadi gambar kuda di atas ya kan. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kita lihat kenapa kita pisahkan, memang hukumnya berbeda ya. Berbeda di antara bayangan dari sisi pemanfaatannya. Kita lihat gambar yang tidak memiliki bayangan.
yaitu biasanya tadi saya sebutkan lukisan yang biasa nempel di dinding gitu kan. Bagaimana hukumnya? Ini hukum pemanfaatan gambar atau taswir ya yang tidak memiliki bayangan ya seperti lukisan tadi itu tergantung pada tempat dan tujuan. Ya. Jadi tempat dan tujuan ini menentukan hukum terkait dengan pemanfaatkan gambar tersebut. Dari sisi tempat ya dan tujuan, tempat berarti tempat di tempatnya ibadah, tujuannya berarti tujuan untuk ibadah. Maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Sahihah Islamiyah Jilid 2 tersebut dengan tegas menyatakan haram. Ya. Jadi haram eh, menggunakan bayangan, arti lukisan, kalau itu ditempatkan di tempat ibadah dan digunakan untuk ibadah. Jadi dua ya. Jadi bukan hanya tempatnya, tempat ibadah disimpannya maupun digunakan untuk ibadah. Jadi jika gambar tersebut ditempatkan atau disimpan untuk ibadah, itu kan disediakan untuk ibadah, masjid seperti di masjid, musola dan lainnya, maka Syekh Taqiyuddin mengatakan haram secara pasti, gitu kan. Nah, tentu seperti yang kita sering sampaikan, ketika berbicara tentang haram dan hukum memanfaatkan ini terkait dengan perbuatan, maka perlu ada dalil ya, perlu ada dalil yang menunjukkan tentang keharaman tersebut. Nah, dalilnya ada beberapa, walaupun saya kira sama ya, nanti dengan dalil yang terkait dengan menggambarnya, cuman kita lihat dari sisi matanya itu terkait dengan pemanfaatannya itu kan. Jadi hadisnya sama, hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas ya kan, yaitu ketika ini hadis nomor pertama kalau nggak salah minggu lalu itu, yaitu ketika Rasulullah menolak memasuki Ka'bah ketika di Ka'bah itu masih ada lukisan, ada gambar di dinding Ka'bah, gambar ya kan. Jadi diriwayatkan lama ro'a Nabi sallallahu alaihi wasallam aswara allati fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Ya. Jadi dalam riwayat tersebut Rasul kemudian menyampaikan ya Ibnu Abbas menyampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar-gambar yang ada di dalam rumah al-bait di sini maksudnya Baitullah Ka'bah gitu kan. Kemudian beliau tidak memasuki. Ya. Lam yadkhul. Beliau tidak masuk. Ya. Hatta amarobiha famuhiyat. Hingga memerintahkan untuk dihapus. Ya. Nah jadi ini berarti secara tegas bahwa Rasulullah tidak mau masuk. Ya. Korina ini menjadi korina kan. Menjadi korina Rasulullah tidak mau masuk sampai gambar yang ada di dinding-dinding Ka'bah itu kemudian dihapus. Nah, karena Rasulullah tidak mau masuk sampai kemudian dihapus, berarti korinnya tegas bahwa harus dihapus dan itu ditunjukkan dengan perintah, gitu kan. Maka berarti jatuhnya itu adalah haram. Ya kan? Kemudian juga itu yang saya kira kalau ditempatkan di tempat ibadah ya. Jadi jelas haram, tidak ada keraguan lagi karena hadis yang memerintahkan untuk menghapusnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau bukan tempat ibadah? Ya. Di bukan tempat ibadah, misalnya disimpan di rumah, ditempel di rumah, perpustakaan, dan sekolah. Ini lukisan ya, sekali lagi bukan foto. Beda lukisan dengan foto. Yang sedang kita bahas itu adalah gambar hasil lukisan tangan, bukan foto yang merupakan hasil dari alat digital. Nah, karena itu kalau saya sarankan, walaupun makruh, sebaiknya sih dihindari, gitu kan. Karena kan makruh itu kalau definisi itu kita tidak lakukan dapat pahala gitu kan. Maka ketika tidak kita laksanakan tidak berdosa. Kan dengan tidak menampangkan, menyimpan lukisan ya makhluk hidup ya kan. Maka berarti insya Allah kita dapat pahala kalau landasan itu adalah
tadi memiliki bayangan, artinya yang dua dimensi tadi, baik tinggi maupun rendah, jika dipasang di tempat yang di dalamnya tidak terdapat, maaf ini ya, tidak terdapat penghormatan terhadap gambar tersebut. Ya. Dalilnya apa? Diriwayatkan dari Aisyah. Ini dalilnya sama itu kan. Nanti kita lihat titik tekannya itu kan. Jadi dalilnya itu adalah wa an Aisyah annaha nasabat sitran fihi tasawwir fadakhala Rasulullah sallam fanajahu qalat faqata'tuhu wa sadata ini fakana yartafiku alaihim. Jadi diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia memasang tirai yang di dalamnya terdapat gambar, lalu Rasulullah masuk dan melepasnya. Aisyah berkata, lalu aku memotongnya menjadi dua bantal dan beliau duduk bersandar pada keduanya. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa makruh gitu kan. Tapi tadi tidak dihormati gitu kan. Di dalamnya tidak ada penghormatan, ya. Di bukan tempat ibadah gitu kan. Maka makruh. Kenapa makruh? Nanti kita lihat ya kan. Dengan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar tadi ya. Yang ada gambar atau lukisan atau juga yang memiliki anjing ya. Jadi dalam hadis disebutkan Jibril alaihissalam mendatangiku lalu berkata, sesungguhnya aku telah mendatangimu tadi malam. Jadi gambarkan khobar ya. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa qala Rasulullah SAW ata'ni Jibril alaihissalam faqala inni kuntu ataituka lailah. Ya. Jadi kata malaikat Jibril, aku tadi malam telah mendatangimu gitu kan. Dan tidak ada yang menghalangi untuk masuk ke rumah yang kamu ada di dalamnya kecuali bahwa di dalam rumah tersebut terdapat patung seorang laki-laki yang di dalam rumah tersebut terdapat kirom, juga di dalam rumah tersebut terdapat kirom, yaitu tabir ya yang ada gambar dan juga ada anjing. Maka perintahkanlah agar kepala patung tersebut dipotong dan dibuat seperti bentuk pohon. Perintahkanlah agar tabir tersebut dipotong dan dijadikan dua bantal yang diinjak dan perintahkanlah agar anjing tersebut dikeluarkan. Nah, lalu Rasulullah melakukan ya kan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dari hadis ini kan pertanyaannya kok kenapa makruh itu kan? Padahal itu ada larangan, ada korinah. Korinahnya itu tadi seolah-olah melarang, kemudian disuruh potong-potong gitu kan. Nah, kenapa hukumnya jatuhnya makruh tidak sampai haram ya? Kalau ditempatkan di bukan tempat ibadah ya. Karena larangan tersebut hanya merupakan perintah untuk meninggalkan. Jadi kaidah yang digunakan dalam usul fikih sering kita lihat walaupun ada beda kaidah ya. Ada yang mengatakan al aslu fil amri lil wujub ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa al-aslu fil amri lil tolab. Hanya sekedar tolab, hanya sekedar tuntutan. Ya. Kalau kita lihat di Sakhiyah 3, Syekh Taqiyuddin menyatakan bahwa hukum asal perintah itu adalah tuntutan. Ya. Dia tidak bisa, belum tentu wajib. Kalau itu perintah mengerjakan, belum tentu haram. Kalau perintah untuk meninggalkan, tergantung korinah. Gitu kan. Nah, ternyata kenapa kemudian di sini dihukumi makruh menurut Syekh Taqiyuddin? Karena walaupun di situ ada perintah untuk meninggalkan dan terdapat dalam hadis-hadis yang melarang gitu kan, tapi ternyata itu tidak tegas. Ya. Jadi korinahnya itu tidak tegas, larangannya itu. Misalnya dalam hadis lain wa maru bisitri ya, eh, di sini sebutkan memiliki patung dan membolehkan memiliki gambar. Jadi itu sorry ya ini diperintahkan untuk dipotong dan kemudian Rasulullah mendudukinya ya. Jadi hadis-hadis tersebut hadis lain itu kan yang melarang apa? Melarang memiliki patung dan memiliki gambar yang dilukis. Tapi tadi korinahnya itu tidak tegas.
Ya. Kalau tidak tegas berarti ya tidak haram, makanya jatuhnya makruh gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari mana kita bisa melihat tidak tegas itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Thalha juga sama. Tadi disebutkan kan, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar. Di situ tidak ada tegas, tidak ada korina. Korina yang menunjukkan kalau masih tetap ada anjing, masih tetap kemudian ada gambar, kemudian disiksa, gitu kan. Tapi enggak, gitu. Nah, hal ini juga dipertegas lagi ya, kalau kita lihat ada kekecualian. Jadi dalam riwayat lain bahkan disebutkan dalam salah satu jalur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, illa rokman fi thawbin, kecuali lukisan yang ada di baju. Nah, bagaimana kemudian istimbatnya, pengambilan hukumnya, kok walaupun di situ ada, tadi kan ada korinah, malaikat Jibril tidak masuk, tapi kok dihukumi makruh ya. Jadi Syekh Taksir menyebutkan ini menunjukkan pengecualian ditambah dengan hadis tadi ya, hadis yang terkait dengan baju, kecuali baju ya, ada gambar yang ada di baju. Mafhumnya apa? Mafhum yang kita bisa ambil bahwa malaikat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar yang dilukis di baju. Jadi jika hadis ini digabungkan dengan hadis yang lainnya, yang tadi menurut saya Taqiyuddin, maka dia menjadi korinah bahwa perintah untuk meninggalkan gambar di sini tidak tegas. Karena perintahnya tidak tegas, maka statusnya itu kemudian makruh. Gitu. Itu ya. Kemudian kalau di bukan tempat ibadah, ya, seperti rumah, perpustakaan, dan sekolah, dan itu kemudian tidak terdapat penghormatan, itu hukumnya mubah. Jadi jika gambar tersebut ya kalau tadi makruh kalau ada unsur penghormatan ya. Jadi betul ya. Jadi makruh kalau ada unsur penghormatan. Jadi sebentar ya kita lihat kembali ke atas ya kan. Khawatir tadi salah. Nah, nah, ketik. Nah ini ya. Jadi afwan ya. Jadi betul. Jadi hukumnya itu makruh ya. Disimpan di rumah, di perpustakaan, di sekolah, kalau di sana ada unsur penghormatan. Apa tadi tidak jadi kalau ada unsur penghormatan itu makruh. Tapi ketika disimpan di bukan tempat ibadah, rumah, perpustakaan, dan sekolah, gitu kan, tetapi di sana tidak ada unsur penghormatan, ya, maka hukumnya itu mubah. Ya. Jadi hukumnya itu mubah. Dalilnya apa? Dalilnya ini sama itu kan. Jadi jika gambar tersebut disimpan ya, di rumah, perpustakaan, atau sekolah, tapi itu tidak ada unsur penghormatan, kan dipakai untuk bantal, diduduki. Nah itu kan tidak ada penghormatan, ya kan? Mau diduduki kok itu kan. Maka itu kemudian hukumnya mubah, ya kan? Nah dalilnya ini tadi ya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, anak-anak sahabat sitron fihi tasawiru pada khala Rasulullah SAW fanaja'ahu qalat kotok fakotok tuhu wasadata ini fakana yartafiku alaihim. Jadi diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia memasang tirai yang padanya terdapat gambar-gambar, lalu Rasulullah SAW masuk dan melepasnya. Aisyah berkata, lalu aku memotongnya menjadi dua bantal dan beliau dulu duduk bersandar pada keduanya ini kan. Jadi ketika kemudian diduduki ya maka itu artinya itu kan tidak ada penghormatan ya. Nah, tapi kalau tadi disimpan di tempat, diagungkan, dihormati itu kan, disimpan misalnya sebagai pajangan hiasan, nah itu kan ada unsur penghormatan. Kalau ada unsur penghormatan itu hukumnya itu makruh gitu kan. Ketika disimpan di tempat bukan tempat ibadah. Itu ya. Yang terakhir, bagian yang ketiga itu adalah bagaimana kalau hukum terkait dengan gambar yang memiliki bayangan. Ini ada patung Arca itu kan, ini patung Sudirman salah itu kan. Itu yaitu produk gambar yang di dalamnya ada 3 dimensi atau memiliki fisik seperti patung.
Nah, ini berbeda dengan hukum sebelumnya. Ya, kalau hukum gambar dua dimensi itu ada 3 tadi ya. Ada haram, makruh, mubah. Kalau pemanfaatan patung ya itu haram. Ya. Walaupun nanti ada kekecualian ya. Haram hukumnya, dalilnya apa? Dalilnya tadi tegas gitu kan. Jadi dalam hadis yang terkait dengan larangan ya, larangan untuk apa tadi? Memiliki gambar patung gitu kan, sehingga malaikat kemudian tidak masuk. Nah, di situ hanya yang dikecualikan itu adalah yang ada di baju. Illa rokman fi thawbin. Artinya pengecualian itu hanya berupa gambar ya, yang berbentuk duanya. Tapi tidak ada pengecualian dalam bentuk kalau bentuknya itu berbentuk fisik. Tetap haram. Ya. Haram baik ada unsur penghormatan maupun tidak ada. Jadi kemarin sudah saya jelaskan membuatnya juga haram, ya, memanfaatkannya juga haram. Dan ini bersifat mutlak ya. Saya sering mendengar memang ada yang sedikit istilaf ya, tapi saya kira lemah itu nih. Istilaf itu yang mengatakan nggak apa-apa kalau tidak ada niat untuk ibadah. Niat disembah, sorry. Nah, di sini justru nggak ada. Ya, pemanfaatan khusus untuk patung, baik ada niat untuk disembah ataupun tidak, di situ tidak ada ilatnya itu misalnya haram kalau untuk disembah nggak ada gitu kan. Maka kalau patung mutlak haram gitu kan. Nanti dikecualikan deh. Mutlak diharamkan ya karena memang tidak ada istilahnya itu tidak ada pengecualian untuk patung. Kalau untuk gambar dua dimensi tadi kan ada 3 hukum ya. Ada haram ya kalau disimpan di tempat ibadah, dipakai untuk ibadah. Bukan di tempat ibadah, tapi di situ ada penghormatan. Mubah kalau disimpan di bukan tempat ibadah, tapi tidak ada unsur penghormatan. Nah, menempatkan atau memiliki patung hukumnya haram, mutlak gitu kan. Baik disimpan di rumah, apalagi tempat ibadah gitu kan. Ini jelas itu mimbabil aula yang bisa kita gunakan. Nah, dalilnya tadi gitu kan. Dalilnya itu karena memang tidak ada istilahnya itu pengecualian. Bahkan dengan tegas dalam hadis yang terkait dengan Jibril tadi ya, itu Jibril memerintahkan untuk memotong patung tersebut agar kelihatan seperti pohon ya kan. Jadi kepalanya dipenggal, direkayasa ya. Tangan-tangannya mungkin dijadikan batang gitu kan atau dahan gitu kan dalam kalau dijadikan pohon. Nah itu diperintahkan seperti itu gitu kan. Jadi Jibril menyatakan pada Rasulullah dalam kaitannya dengan patung tadi ya, perintahkan tamasil ya. Jadi diperintahkan agar kepala patung tersebut dipotong dan akhirnya memang oleh Rasulullah kemudian dipotong. Ya. Nah ini menunjukkan secara tegas bahwa kalau yang namanya patung gambar 3 dimensi tadi hukumnya itu haram memanfaatkan. Nah ada kekecualian. Ya. Pertanyaannya itu bagaimana kalau boneka ini kan mirip patung juga boneka ini kan? Ya ada boneka mainan anak-anak. Ya. Bagaimana dengan kalau patung tersebut itu merupakan mainan anak-anak, yaitu maksudnya apa? Produk gambar yang memiliki bayangan 3 dimensi tadi atau memiliki fisik seperti patung, tapi diperuntukkan untuk permainan anak-anak. Awalnya itu bersifat mutlak, cuma nanti ada takyid atau pembatasan. Ya. Ternyata kalau dipergunakan untuk permainan anak-anak hukumnya mubah. Ya. Jadi ini ada takyid, pengecualian ya. Istisna afan, ada pengecualian. Jadi pengecualian pengharaman patung yang memiliki fisik yakni boneka mainan anak-anak. Lagi-lagi karena ini terkait dengan perbuatan penggunaan itu dan perbuatan hukum asalnya terikat dengan hukum syara, maka untuk menunjukkan keharaman itu harus ada dalil.
Begitu juga menunjukkan pengecualian juga harus ada dalil istisna. Ya. Nah, ada dalil pengecualiannya itu. Dalil yang pertama itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan. Di mana beliau menyatakan, aku dahulu ya itu pernah main bilbanati ya. Aku dulu pernah bermain dengan anak-anak bilbanat ya. Anak-anak itu maksudnya boneka tadi gitu ya. Di hadapan Rasulullah dan itu dibiarkan. Ya. Jadi mainan lah, anjang-anjangan lah bahasa sekarang itu kan. Anak-anak punya boneka, maka itu diperbolehkan. Itu dalil yang pertama. Maksudnya di sini adalah mainan yang berbentuk seperti anak. Jadi disebutkan dalam hadis ini, aku bermain bilbanat dengan anak-anak. Maksudnya itu adalah mainan. Karena Siti Aisyah, ya beliau belum nggak punya anak ya. Nah, makanya yang disebut dengan bilbanat ini adalah mainan yang berbentuk seperti anak-anak. Nah, hadis ini menunjukkan kecuali ya, ini kan boneka tadi, ini boneka ini kan patung mirip juga ya kan, yang dibuat juga oleh manusia. Nah, tapi ini dikecualikan ya kan. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua itu lebih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Rabi ya dari Ar-Rabi binti Ma'ud al-Ansariyah, kan? Binti Ma'ud al-Ansariyah radhiyallahu anha. Kemudian semoga Allah meridhoinya. Fanaj'alu ya. Kami menjadikan di dalam dalam riwayat yang lain fanasna'u, kami membuat. Ya, berarti di sini kita bisa lihat menjadi dan membuatnya juga itu kan. Membuat apa? Lahum ala'bah, bagi mereka, bagi anak-anak itu mainan ya. Minal ahni faidza baka ahaduhum ala ta'am a'tainahu iyahu hatta yakuna indal iftar. Jadi kata orang ini untuk mengalihkan perhatian ya. Jadi kami membuat bagi mereka mainan yang terbuat dari bulu. Apabila salah seorang mereka menangis meminta makanan, maka kami pun menghantarkan untuknya hingga tiba waktu buka puasa. Nah, ini bentuknya ya sama itu kan. Yang di situ gambar atau yang mirip patung yang memiliki bayangan. Nah, tapi ini diperuntukkan. Lihat tadi kan ini kan bicara hukum memanfaatkannya, tapi di sini juga membuatnya termasuk kalau itu adalah diperuntukkan untuk mainan anak-anak, maka itu diperbolehkan. Itu saya kira ya yang terkait dengan hukum memanfaatkan gambar atau memanfaatkan patung ya. Di ini selesai saya kira di kitab Syakhsiyah Islamiyah Jilid 2 ya. Nanti kalau ada diskusi ya, silahkan ya kan. Kalau tidak nanti mungkin kita lanjutkan sedikit ya dengan hukum berfoto campur baur gitu kan. Tapi ya, saya buka PPT yang lain. Tapi ini dulu lah kalau misalnya ada yang didiskusikan saya persilakan. Termasuk masih ada satu pertanyaan yang minggu lalu saya kira dari Ustazah siapa saya lupa ya. Nanti akan kita bahas juga. Itu barangkali ya Ustaz Azhar karena ini ya, itu alhamdulillah intinya kita sudah bisa menyelesaikan ya secara eh, tuntas di bagian akhir ya Syahkia 2 yang berhubungan dengan hukum yang sifatnya hubungan antara individu dengan individu. Yang kebetulan contoh yang dicontohkan di sini terkait dengan hampir 95% ekonomi plus satu terkait dengan menggambar. Itu barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di pemaparan materi beliau sudah kita dengarkan, saksikan berkaitan dengan hukum pemanfaatan tadi ya. Jadi pemanfaatan melihat tujuan tadi ya, dan tempatnya ya, melihat tempat dan tujuannya, bahwa ternyata kalau dilihat dari
ya, Dimut. melihat Ya. melihat lokasinya dan juga melihat penghormatan ya, ada penghormatan. Jadi lihat lokasinya tadi, dilihat berdasarkan lokasi dan penghormatan, ada jatuh kepada hukum baik dia haram, bisa kepada keharuman, bisa jatuh kepada yang makruh dan juga perkara yang mubah ya. Kalau dia diletakkan di tempat ibadah, kemudian juga untuk sebagai penghormatan, ini menjadi sesuatu yang haram. Kalaupun di luar tempat ibadah, jika dia di tempat tujuan untuk penghormatan, ini bisa jadi makruh ya. Yang mubah adalah tidak di bentuk penghormatan, yang tidak bentuk penghormatan. Nah, mungkin ini ada diskusi Ustadz nanti terkait dengan gambar apa yang memang tidak dibolehkan tadi ya, karena fenomena sekarang di masjid-masjid itu setidaknya ada, ya ini artinya kami buka ruang diskusi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita pekan lalu ataupun pekan ini, insya Allah nanti kita beri kesempatan. Apakah Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan di kolom komentar? Atau juga Bapak Ibu mau Kalau nggak berinteraksi? ada, Tad, saya jawab yang ini dulu ya, sebelum ini, yang minggu lalu, PR minggu lalu. Oh boleh Tad, boleh Tad. Ya. Jadi minggu lalu itu ada pertanyaan bagaimana hukum membuat gambar dengan artificial intelligence ya kan, kecerdasan buatan ya kan. Nah kalau saya baca setelah saya telah ya dari Nasroh tanya jawab, saya Takyudin dan juga yang lainnya, di situ intinya itu kan perantangan ya. Jadi walaupun dibuat eh, oleh AI, tapi di situ ada perantangan yang membedakan dengan foto itu kan lainnya. Maka itu kan tidak termasuk juga memindahkan bayangan. Artinya emang membuat, ya. Karena membuat maka hukumnya itu diharamkan, gitu kan. Walaupun melalui perantaraan apa alat bantu tadi AI tadi, gitu kan. Itu secara umum ya. Nah tapi tadi dikecualikan kalau itu adalah untuk tujuan mainan anak-anak. Ya. Nah, kalau kemarin pertanyaannya bagaimana kalau tujuannya untuk pendidikan misalnya, ya mainan anak-anak ya, tentu anak-anak ya pendidikannya berarti anak kecil ya kan, beda dengan nanti anak dewasa. Kalau pertanyaannya kemarin terkait dengan bagaimana dengan Rara apa Ivin dan Uvin ya kan, itu kan sebenarnya ditujukan untuk anak-anak. Ya. Jadi kalau saya melihat itu nanti kalau keliru nanti saya coba ralat ya, itu menurut saya mubah kan. Mengubahnya itu karena ada kekecualian tadi ya. Itu ditujukan untuk anak-anak. Bahwa ternyata yang menonton juga orang dewasa, ya itu lain masalah. Sama tadi boneka kan. Walaupun boneka itu pada akhirnya ada yang dimanfaatkan oleh yang dewasa, ya ya lain kan. Tapi ketika itu memang mainan anak-anak, boneka tadi itu kemudian masuk dalam kategori istisna, dikecualikan, diperbolehkan. Nah, tapi kalau gambarnya yang dibuat lewat AI tadi ya itu memang ditujukan untuk orang dewasa ya maka itu masuk dalam kategori yang mutlak keharaman. Kenapa? Karena di situ ada perantangan ya. Perantangan mewujudkan ya, ya gambar tersebut ya. Walaupun nanti yang memprosesnya itu kan AI ya, tapi kan di situ ada perantangan. Itu yang saya baca ya di itu ya barangkali Allah alam shawab. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Saya pun lupa nih ya yang bertanya kemarin. Insya Allah nanti coba kita buatkan nanti reportnya di YouTube ya terkait dengan pertanyaan siapa yang pekan lalu. Rekamannya ada insya Allah. Ini sudah ada yang bertanya, dua orang bertanya. Iya, boleh silakan Ibu. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, izin bertanya, Ustaz, terkait dengan manekin atau alat peraga pakaian. Nah, kalau dibilang patung, maka sebenarnya bisa yang tidak utuh
Jadi kalau patung memang ada, kalau maksudnya utuh utuh manekin itu utuh seperti tubuh manusia mulai dari kepala sampai kaki memang ada. Cuma kemudian sebenarnya kalau kebutuhan untuk jadi apa namanya tempat untuk mendisplay produk baju biasanya nggak selalu harus utuh gitu. Cuma kemudian memang akhirnya tetap apakah masih atau statusnya bagaimana gitu ya menggunakan manekin atau alat peraga tadi itu sebagai sarana untuk mendisplay baju gitu, produk-produk yang ya pakaian begitu. Ya, itu hukumnya Preponostat. Terus kemudian itu mendisplay di sebuah outlet gitu ya. Bagaimana kemudian kalau penjahit? Penjahit ini kan em, itu tidak untuk yang display yang kemudian seperti outlet begitu ya, tapi memang dia punya, begitu penjahit itu punya dan meletakkan itu di rumahnya. Jadi sometimes kan memang butuh untuk mengukur dan lain sebagainya, fitting begitu. Jadi, nah ini apakah kemudian terkategori penjahit tadi itu menyimpan patung begitu? Nah, pripun Ustaz terkait dengan manekin tadi? Nggih, sampun jazakumullah khair. Ya, terima kasih ya. Yang pertama kembali ke memang hukum patungnya dulu ya. Hukum patung atau tadi gambar 3 dimensi ya. Memang kalau kita lihat kemarin pembahasan Syekh Taqiyuddin itu kan belum bersifat mutlak. Utuh maupun sebagian itu haram. Ya. Utuh maupun sebagian haram. Ini ada istilah memang. Tapi yang diambil oleh Syekh Taqiyuddin, walaupun sebagian beliau tetap haram. Gitu kan. Misalnya tadi kan, kepalanya nggak ada gitu kan. Ada istilahnya itu hanya tangan, kaki gitu kan. Kalau melihat keharamannya secara mutlak gitu kan. Syekh Taqiyuddin mengharamkan itu secara mutlak ya, tidak ada pengecualian termasuk menggambar. Kalau itu adalah ada indikasi termasuk kemarin ada pertanyaan ya, saya lupa sekalian. Bagaimana kalau animasi itu seolah binatang yang memang tidak ada wujudnya, tapi kalau itu ada indikasi itu adalah makhluk bernyawa, maka tentang masa lalu itu kan, apa istilahnya itu, yang kadal besar atau kok saya lupa ya namanya, yang pokoknya yang istilahnya animasi atau gambaran binatang yang lalu yang besar-besar itu kan. Itu juga Dinosaurus. sama apa? Dinosaurus ya Dinosaurus. contohnya, iya. Nah, itu kan ada indikasi bernyawa, itu juga kemudian haram gitu kan. Nah, memang ketika ada sebagian, ada yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa kalau itu tidak sempurna, misalnya dipotong. Mungkin landasannya tadi ya, landasannya malaikat pernah memerintahkan untuk memotong. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat, itu sebagian memahami karena dipotong tidak utuh menjadi boleh. Tapi kalau saya lihat saya Taqiyuddin tetap ya. Kenapa? Karena ternyata Syekh Taqiyuddin mungkin memaknainya bahwa ketika dipotong itu ternyata dibuatkan pohon, dihilangkan bentuk wujudnya sebagai makhluk yang bernyawa. Ya. Itu ya dari sisi ikhtilaf ya, dari sisi ikhtilaf eh, yang tidak sempurna dan yang sempurna patungnya gitu kan. Ada yang mengharamkan Syekh Taqiyuddin, ada yang kemudian kalau tidak sempurna tidak mengharamkan. Nah, karena itu kalau saya lihat ini juga sama bicara terkait dengan pemanfaatannya, berarti sama ada dua pendapat ya kan. Ada yang kemudian mengatakan haram ya karena memang sesuatu yang haram tadi ya, tidak ada kecualian kecuali untuk anak-anak tadi. Cuman apakah kecuali anak-anak itu bisa nggak diarahkan untuk bisnis? Ternyata saya kira enggak, kayaknya enggak ya. Tidak masuk itu. Tapi ada juga yang berpendapat yang membolehkan terkait dengan khusus manekin untuk pajangan ini. Tapi membolehkan pun itu dengan dua syarat ya kan. Pertama tadi tidak utuh, tidak ada wajah. Ya, tidak menampakkan wajahnya.
Dan yang kedua, itu juga tidak menampakkan auratnya, ya. Jadi tidak menampakkan auratnya. Nah, dalil yang digunakan sama tadi kan. Dalil yang digunakan yang membolehkan selama itu tidak menampakkan wajahnya dan kemudian tidak membuka auratnya itu kan. Itu dalil yang tadi malaikat Jibril itu tidak masuk ketika di dalamnya ada patung anjing dan gambar kan. Dan ketika ada patung itu kan diperintahkan tadi suruh dipenggal lehernya. Nah, artinya dimaknai ini boleh kalau tidak ada leher kepalanya itu kan. Padahal kalau kita lihat Syekh Takyudin itu kan ada kelanjutannya itu kan. Kelanjutannya itu tadi bukan hanya dipotong lehernya, dipotong kepalanya. Dalam hadis itu disebutkan itu adalah fayasiru kahayatin syajarah, seperti pohon. Artinya kalau seperti pohon berarti sudah tidak berbentuk lagi patung, ya. Nah, makanya itu kalau memang di berhenti di ini, kalau kita lihat mana yang lebih kuat ya kan, kuatu dalil, maka kalau dipotong hanya berhenti dipotong kepalanya saja, berarti tadi itu kan boleh itu kan. Namun saya lihat Syekh Takyudin mengatakan itu lanjutan hadis itu kan dipotong kepalanya sehingga dia seperti pohon. Artinya kalau seperti pohon, seperti gambar patung yang tidak bernyawa, gitu kan. Itu yang saya lihat ya. Tapi ini lagi-lagi memang ini ikhtilaf yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Cuman kalau saya baca itu kan, kalau kita lihat pendapat Syekh Takyudin, Syekh Atta juga sama itu kan, yaitu kemudian ya sama seperti utuh ya, memanfaatkan atau menyimpan gambar patung yang utuh itu kan. Itu barangkali ya, wallahu alam, Mbak atau Ustazah. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu Faiz. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ibu atau Mbak ya, Husniadi Tanjung. Ini laki atau perempuan ya? Mohon maaf ya, Pak atau Ibu ini ya. Bagaimana dengan kaligrafi Ustaz, dan gambar masjid pada waktu sholat yang dipajang di rumah ibadah? Ini Ustaz, gimana dengan hukum kaligrafi dan gambar-gambar ya? Karena fenomena ada Ustaz. Misalnya di masjid kami itu ada dekat rumah, kaligrafi, kemudian masjidnya itu Ka'bah yang dikelilingi oleh jamaah haji atau jamaah umroh mungkin di situ. Tapi bentuknya fisik Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz, gambar-gambar yang semacam ini yang ada di masjid? Ya, kalau menurut saya kalau itu disimpan di masjid, kalau itu bentuknya lukisan ya, gambar mungkin kita harus diperjelas dulu ya. Kalau gambar masjidnya kan nggak masalah itu kan. Gambar masjidnya ya. Tapi kalau gambar masjidnya itu ada gambar orangnya, nah itu ada lukisan manusianya, nah itu yang nggak boleh, haram gitu kan. Beda dengan foto gitu kan. Kalau foto boleh, tapi kalau lukisan itu tidak diperbolehkan ya kan. Kalau yang saya pahami ya. Makanya kalau mau nyimpen ya itu aja foto. Kalau foto nggak masalah gitu kan. Jadi taswir ya. Karena itu bukan merupakan itu ya. Bukan masuk dalam kategori taswir, beda foto. Tapi kalau itu adalah gambar, itu hasil lukisan, ya hasil lukisan Ka'bah, kemudian di dalamnya ada lukisan orang jamaah, nah itu menurut saya masuk, nggak boleh masuk dalam kategori haram. Kemudian kaligrafi, mungkin kaligrafi yang dimaksud itu kaligrafi yang berbentuk orang sujud ya, orang itu ya. Ya, kalau memang nanti saya cek lagi ya. Ya sama menurut saya, karena itu adalah walaupun dalam bentuk rangkaian kaligrafi, tapi bentuknya adalah bentuk orang, membentuk orang sedang sujud, sedang sholat, ya kan? Ya sama. Kalau itu gambar, lagi-lagi ya, lukisan. Menurut saya itu masuk dalam kategori yang tidak diperbolehkan. Termasuk juga ini yang mungkin Bapak Ibu harus hati-hati ya. Itu kalau di batik, saya sampai sekarang
kalau punya batik saya pernah nggak hati-hati, gitu kan? Hasil pemberian sih, itu batik yang di situ ada lukisan burung, kan? Burung atau kupu-kupu itu makhluk hidup, gitu kan? Nah itu haram dipakai sholat, gitu kan? Karena di tempat ibadah khusus untuk ibadah, gitu kan? Ya dipakai sehari-hari makruh, gitu kan? Kalau diduduki boleh, gitu kan? Nah itu contoh itu kan. Batik ini hati-hati batik, gitu kan? Batik atau mukena itu kan ya itu termasuk juga hati-hati ya tadi juga di sejadah misalnya ada gambar-gambar yang terkait dengan makhluk hidup lukisan ya bukan foto ya. Nah itu yang saya masuk dalam kategori yang sama, sejadah atau pakaian baju kita yang di situ ada gambar burung, ada gambar makhluk hidup lah pokoknya yang bernyawa, maka itu haram ketika dipakai sholat. Walaupun ada yang berpendapat dan sepakat kalau memang tidak ini bisa ditutupi. Kalau ditutupi jadi boleh tutupi jaket misalnya sehingga tidak terlihat ya kan. Ada yang berpendapat solusinya itu seperti itu. Itu ya barangkali ya Mbak Mas Husniadi Tanjung. Nah Iya, ini udah ya. Oh, ternyata nih jawaban. Saya nggak baca, belum baca tadi. Tapi Mbak Rosyida itu ini langsung. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau kalau saya pahami itu nggak boleh ya kita memakai batik yang bergambar burung ya. Ya. Nah itu dipakai sholat jelas nggak boleh. Itu harus harus solusinya ya diganti atau ditutupi pakai jaket. Ya, misalnya gini ya, pakai jaket tertutup sehingga tidak kelihatan, ya kan? Ada yang solusinya seperti itu. Ya makanya saya kalau ada pakai batu gitu karena itu seragam bersama, saya selalu bawa cadangan pas sholat dilepas, gitu kan. Jadi kalau untuk acara ibadah haram, kalau yang lain itu makruh. Itu ya barangkali. Allah alam. iya. Em, Iya, berarti jawaban dari pertanyaan Bu Roshida sudah dijawab oleh beliau ya. Mudah-mudahan Bu Roshida atau Mbak Roshida Nah tadi. kalau Ya, apa itu tadi? perempuannya karena tertutup, ya berarti boleh. Itu ya asal pakai mukena, ya ditutup, ya berarti jadi boleh ada di dalam. Itu ya, Allah alam. Iya. Masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz ya. Iya. Dari Ibu Priscilia. Bagaimana dengan bangunan yang inspirasinya dari makhluk hidup bernyawa, Ustaz? Ini bangunan, Ustaz. Diambil Iya, dari. Garuda ya, contohnya ya patung Garuda, sama, maksudnya nggak boleh gitu kan. Bangunan itu kan akhirnya dibuat ya dibuat sama apakah ini harus kita lihat itu kan menyerupai ya bangunan Garuda atau sama aja bangunan berbentuk burung misalnya, ya itu sama itu kan. Itu berarti membuat burung ya dalam bentuk eh, apa istilahnya bangunan, ya kan. Ya. Kalau menurut saya karena itu mutlak ya. Kalau saya Takyudin ya mengatakan bahwa ya itu nggak boleh itu kan membuat. Ya termasuk ya berarti tadi ya bangunannya gitu kan. Karena itu sama patung besar gitu kan berarti kan sama dengan patung besar gitu kan yang berbentuk burung. Misalnya rumah ini ya berarti Pak. Cuman ya dipakai rumah atau rumah. Tapi ya bentuknya itu patung. Gitu kan. Nah, inilah barangkali akhirnya saya jadi teringat untuk Mbak Priscilia ini. Saya dulu agak bingung kok eh, rumah bangunan itu termasuk salah satu bentuk hadoroh juga. Ada bentuk hadorohnya maksudnya gitu kan. Bukan hanya semata-mata itu terkait dengan eh, lawan hadoroh itu sains ya, ilmu hadoroh dan Madani ya. madaniyah ya. Itu ternyata bangunan itu bukan semata madaniyah ya. Karena nanti ketika saya baca di kitab apa lupa, saya baru ngerti kenapa kemudian bangunan itu ada masuk hadoroh juga di dalamnya. Karena misalnya gitu kan, letak pintu itu kan beda ya, letak pintu rumah seorang muslim idealnya ya itu tidak karena isi rumah itu aurat misalnya,
Maka idealnya pintu itu tidak misalnya langsung ketika dibuka itu keluar kelihatan. Makanya kan yang artinya pintu yang di samping gitu kan, sehingga ketika dibuka itu nggak langsung kelihatan semua dalam rumah gitu kan. Nah itu contoh, saya baru baru malik. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam itu misalnya rumah itu aurat, itu contohnya kan. Kenapa kok di dalam rumah itu ada juga bukan hanya semata-mata madaniyah, tapi juga terkait dengan arsitek tadi, di dalamnya juga ada unsur hadoroh juga. Kenapa? Karena kalau itu kemudian dibangun ya atas dasar pengaitan dengan masalah keyakinan atau pengaitan dengan hukum syara itu kan. Tadi ya kalau saya pernah mendapat penjelasan itu tadi, karena rumah itu adalah aurat, maka ya ketika kita membangun rumah pun hati-hati agar ya rumah kita itu tidak tembus pandang gitu kan. Itu ya barangkali wallahu alam. Ya, mudah-mudahan ini diterima jawabannya dari Bu apa ya? Dari Bu Prislia ya, cukup jelas tadi beliau menjawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar lagi, Ustaz, dari Mas Rahmadan Maulana atau Bapak Ramadan Maulana ya. Ini pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau memakai baju yang tulisannya kalimat tauhid? Nah, ini gimana, Ustaz? Ya sebenarnya itu kan jangan sampai itu ada ketika kita pakai baju itu kan, hati-hatinya itu ketika kita masuk kamar mandi gitu kan. Ketika kita memiliki tulisan kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat zalalah itu kan nggak boleh gitu kan dibawa ke kamar mandi. Nah, ketika dipakai ini hati-hati. Berarti ketika kita pakai harus lepas dulu gitu kan. Memakainya sih sebenarnya ya boleh gitu kan, tapi nanti yang harus kemudian perhatikan ketika masuk ke kamar mandi ya, masuk juga ke tempat-tempat kotor tadi gitu kan. Nah, itu kan ada etikanya. Tidak boleh kita masuk ke kamar mandi, kamar mandilah plus juga toilet ya kan. Itu tidak diperbolehkan ya kan. Makanya kalau kita memakai baju yang memakai tulisan kalimat tauhid tadi, karena di situ ada lafaz zalalah, kalau itu ini harus dilepas dulu ketika kita mau kamar mandi. Nah itu yang repot. Hukum asalnya menurut saya mubah kan. Cuman ketika ada hukum tersendiri ketika masuk kamar mandi atau masuk toilet. Wallahu a'lam. Dan jangan sampai juga terinjak nanti, terduduki baju. Misalnya kalimat thayyibahnya di bawah ini kan, di pas keduduki. Nah itu juga di situ ada unsur yang menurut saya tidak secara etika ya itu tidak bagus gitu kan. Tapi kalau dipakai kemudian memang tidak ada unsur pelecehan ini ya, menghinakan, merendahkan, yaitu kemudian diperbolehkan. Itu ya wallahu alam. Ya, berarti lebih berhati-hati, Ustaz ya. Oke, Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya. Mungkin sembari mau konfirmasi nih, Ustaz. Karena ini belum ada kaitannya dengan ekonomi nih, Ustaz, pertanyaannya. Gimana, Ustaz? Bagi orang yang punya profesi melukis ataupun menyablon, katakan saja melukis, kita bilang, atau penyablon yang kemudian bajunya dijual, kita bilang. Dan yang kemudian berkaitan dengan pematung. Nah, ini gimana, Ustaz? Boleh jadi kan ada sebagian di tengah kaum muslimin yang profesi mereka, penghidupan mereka, melalui melukiskah, melalui menyablonkah, ataupun mematung. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, ini mencoba mengklarifikasi apakah bentuk pengharuman di tempat ibadah tadi berkaitan dengan gambar tadi yang tujuannya di tempat ibadah kemudian penghormat tadi semua gambarkah atau ada pengkecualian gambar saat yang memang dia tidak jadi haram misalnya. Bisa dispesifikkan nggak Ustadz contohnya Ustadz? Syukran Tad, dua pertanyaan ini Tad. Iya, pertama ya karena ini haram yang pertama ya bagi seorang muslim tinggalkan gitu kan. Atau kemudian ya, masih ada celah ya.
Misalnya kalau dia melukis, melukislah ya kan. Lukisannya itu lukisan yang alam, lukisan yang pohon-pohonan tadi gitu kan. Itu yang saya lihat ya kan. Jadi kalau melukis makhluk hidup ya, melukis misalnya atau membuat patung makhluk hidup ya itu haram ya, tinggalkan gitu kan, berdosa itu kan. Karena tadi sepakat ya, tidak ada lagi kemudian ikhtilaf. Nah, yang kedua sama sablon juga ganti aja. Kalau mau bikin patung misalnya, patungnya ya patung pohon aja itu kan. Nah, itu saya kira diperbolehkan gitu kan. Jadi alih profesinya ke situ gitu kan. Dan saya kira insya Allah lah rizki minallah itu kan. Itu yang pertama itu kan. Sama sablon juga. Sablon kan ya kita hindari aja. Sablon yang itu bentuknya lukisan gitu kan. Nah, memang nanti mungkin perlu kita kaji lebih ini jelas ya, sablon dari pesan atau melukis sendiri. Nah, kalau kemudian dari foto ya hanya memindahkan bayangan seperti foto, ya ini memang harus kita lihat ya kan. Hukumnya mungkin berbeda dengan yang tadi ya, lukisan ya, melukis di baju gitu kan. Melukis di baju gambar orang kan juga ada gitu kan. Melukis di baju ya untuk dijual hasil tangan ya, sama juga kan. Ada produk mesin, ada produk tangan ya sama ya. Itu kalau produk tangan terkait dengan gambar-gambar yang makhluk hidup ya itu kemudian diharamkan. Ya hentikan aja gitu kan. Insya Allah Allah akan memberikan jalan lain. Itu yang pertama itu kan. Masih banyak yang halal. Yang kedua terkait dengan gambar, tadi gambar yang diharamkan itu tadi gambar-gambar yang memang masuk dalam kategori makhluk hidup tadi, itu kan. Kalau gambarnya gambar, ini kan kita sedang membahas gambar yang haram tadi, bagaimana pemanfaatannya. Kalau gambar yang mubah, ya pemanfaatannya juga mubah. Kalau misalnya gambar-gambar pemandangan disimpan di masjid dan sebagainya boleh itu kan. Gambar Ka'bah tadi kan disimpan di masjid boleh itu kan. Tapi ketika kemudian di situ ada gambar orang, nah itu yang kemudian tidak diperbolehkan ya. Karena tadi kalau Syekh Taqiyuddin menganggap itu adalah haramnya itu mutlak gitu ya. Itu ya barangkali. Nah, beda dengan foto kan lain juga itu. Kita ini sedang membahas di fokus bahasa ini terkait dengan memanfaatkan gambar. Haram kalau gambar taswir tadi baik patung baik 2 dimensi maupun 3 dimensi apalagi itu kan itu kalau ditempatkan di masjid ya kan. Jadi gambarnya itu gambar yang tadi itu kan makhluk hidup gitu kan. Gambar yang diharamkan gitu kan. Maka memanfaatkannya untuk ibadah itu haram di tempat ibadah tadi kan. Kalau bukan tempat ibadah ada unsur penghormatan makruh, kalau tidak ada unsur penghormatan itu mubah. Itu barangkali ya. Jadi berbicara terkait dengan gambar yang haram, bukan bicara terkait dengan gambar yang halal seperti pohon-pohonan ataupun yang pemandangan, ya, gunung sebagainya. Itu yang ya barangkali. Wallahu a'lam. Iya, kita coba konfirmasi dulu, Ustaz. Kalau memang tidak ada lagi penanya, berarti kita cukupkan. Ini kayaknya ada pertanyaan. Ini cukup terakhir ini ya, Bapak Ibu ya, insya Allah. Kalau memang tidak ada lagi, ini pertanyaan terakhir dari Bu Susilawati. Oh, ini boleh dijawab ulang, Ustaz. Bagaimana kalau menggambar animasi, Ustaz? Ya sama, saya kira animasi itu kalau itu eh, menyerupai makhluk yang bernyawa itu haram. Nah dalilnya itu jadi disebutkan dalam hadis itu kan ada gambar kuda yang bersayap. Nah kan faktanya nggak ada kuda yang bersayap kan. Tapi tetap itu kemudian dilarang karena masuk dalam kategori makhluk hidup. Makanya itu termasuk animasi. Kalau animasinya itu berbentuk ya tadi itu kan makhluk hidup yang ada indikasi nyawa itu kan. Maka itu juga
masuk dalam kategori diharamkan. Itu ya, wallahu alam. Ya, sepertinya kita ya coba konfirmasi lagi kalau nggak ada penanya lagi, berarti kita cukupkan. Ya, berarti kita cukupkan Bapak Ibu ya. Kalau begitu, ada yang ingin disampaikan Ustaz berkaitan dengan diskusi malam ini, Ustaz? Sebagai closing statement? Ya, saya kira ini mungkin tuntas ya, atau mau nanti kita lihat ya. Berarti pembahasan yang di Saksiyah Islamiyah Jilid 2, insya Allah ini sudah tuntas. Kedepannya nanti saya serahkan aja ke Ustadz Azhar, tim Syiar Malam, mau seperti apa, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari semua rangkaian pembahasan di Saksiyah 2 ini, kita mendapatkan keberkahan ya dari ilmu yang bukan dibuat ya, hasil istijhad atau karya Syekh Taqiyuddin Nabhani. Kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang terus mengalir itu kan, karena karya-karya beliau yang luar biasa. Dan kita yang mengkajinya mudah-mudahan juga bukannya sebagai pengetahuan tapi juga sebagai pemahaman yang kita amalkan ya sesuai dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Itu barangkali Ustaz Azhar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian selama ini atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.